semuanya, kembali lagi di podcast Jisya. Bareng aku Finza Dan aku Jihan. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang dunia desain nih. Betul banget, buat kalian yang mau masuk jurusan DKV, calon desainer, sama orang yang penasaran sama kegiatan DKV, pas banget nih tema podcast kita kali ini. Jadi di sini kita bakal bahas tentang proyek sekolah, proyek kreatif, sampai karir di dunia kreatif. Nah, hari ini topiknya seru banget, yaitu kita bakalan ngebahas tentang dunia anak desain, mulai dari bikin karya, terus struggle yang muncul, bahkan sampai peluang untuk karir di masa depan. Pokoknya santai aja, bayangin kalian lagi nongkrong sama kita di studio ini ya. Nah iya, by the way nih, kamu nyadar nggak sih kalau misal DKV itu identik banget sama kalimat begadang? Kalau ada lomba begadang pasti anak DKV ikut masuk juara nih. Tidur jam 3, bangun jam 7, langsung ngedesain-desain lagi. Nah, kalau ngomongin DKV, yang pertama kepikiran itu pasti kan proses kreatif nih ya. Nah, terus menurut kalian gimana sih rasanya ngerjain tugas desain itu, dan itu benar-benar harus full kreatif dari ide kita sendiri? Rasanya tuh campur aduk banget. Kadang tuh idenya ngalir terus, tapi kadang juga bisa buntu. Tapi kadang jalannya juga bisa buntu. Kadang duduk di depan layar, tapi nggak tahu mau ngapain. Nah iya, bener banget nih. Kita awalnya itu niatnya ngedesain itu kan mau buat aplikasi yang buat ngedesain ini ya. Nah terus tiba-tiba kita tuh malah buat TikTok, padahal waktu deadline itu udah mulai mepet banget. Dan kita nggak mikir ke depannya nanti gimana. Proses kreatif itu emang nggak instan, tapi biasanya tuh mulai dari riset kecil dulu. Jadi kita bisa mulai dari cari referensi dari Pinterest, iklan, bisa nonton iklan dari aplikasi lain, bahkan bisa ngobrol sama orang lain, itu bisa dapat ide juga dari situ. Baru deh kita bisa bikin sketsa awalnya. Dan ini bukti kalau anak DKV itu bukan cuma jago gambar aja, tapi juga harus bisa ngatur konsepnya nanti bakalan gimana. Contohnya nih kayak bikin poster sosial, terus poster eventnya tuh bisa event apa aja ya. Nah, terus selain itu juga di dunia desain itu bagus dong itu nggak cukup, dan harus ada pesannya biar audiens kita yang melihat poster tersebut itu paham dengan apa yang kita sampaikan melalui desain poster tersebut. Ya kadang mikir konsep tuh lebih lama dari eksekusinya. Biasanya kita udah ngumpulin ide 3 kali, terus akhirnya juga yang dipakai tetap ide yang baru pertama. Dan tiap orang itu punya cara yang berbeda. Ada yang butuh musik, terus ada yang butuh ngopi, terus bahkan ada yang butuh sambil jalan-jalan sore. Nah kadang proses kreatif tuh emang kayak wifi yang biasanya ada, terus juga suka hilang secara tiba-tiba. Setuju banget sih, kadang dapat ide jam 2 pagi, tapi besoknya udah hilang lagi tuh idenya. Nah makanya kita penting banget nih nyatet ide-ide kecil yang kita pikirkan, biar nggak lupa secara tiba-tiba gitu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang proyek sekolah. Jadi gini Han, tugas anak DKV tuh sering berasa kayak proyek klien beneran. Kadang deadline tuh bener-bener mepet banget, terus full revisi juga. Nah selain itu juga guru itu ada yang kayak klien dan sifatnya itu perfeksionis. Iya, aku inget banget pas bikin tugas kampanye produk, tim aku bikin mood board, nyari tone warna, nyari bikin logo juga, bikin poster, bahkan simulasi packaging juga. Padahal itu juga cuman tugas biasa. Nah gila sih, itu beneran real udah jadi project gitu. Walaupun capek, tapi nanti hasilnya bisa memuaskan kok. Betul, itu tuh sebenarnya latihan buat masuk ke dunia pekerja. Jadi nggak cuma materi, tapi kita juga bisa langsung ke proyeknya juga. Nah aku punya pertanyaan nih Han buat kamu. Ada nggak sih proyek yang bikin kamu itu bener-bener frustasi banget? Iya tentu ada dong. Pas waktu aku kelas 10 dulu ya, kan ada project buat Nirmana dari sedotan tuh. Yeah. Nah aku tuh ngerjain udah berhari-hari, tapi cabut mulu. Kecabut? Oh berarti kayak patah sendiri gitu ya? Iya patah sendiri, jadi kayak susah gitu loh, harus bangun dari awal lagi. Iya. Kalau kamu gimana Kak? Ada nggak proyek yang bikin kamu kayak frustasi banget kayak tadi? Oh pastinya ada dong. Jadi pas kelas 10 itu kan kita belajar tentang roda warna nih, jadi ada bundaran gitu dan ada beberapa warna di dalamnya. Kita tuh disuruh bikin sendiri, kita bebas mau bikin apa aja nih, tapi aku bikin lingkaran karena gampang. Dan di situ kita diwarnai pakai cat itu.
Terus selain itu juga kita belajar dunia warna kan, namanya juga kayak primer, sekunder, dan beberapa warna itu dari warna satu ke warna lain tuh kita gabung jadi bisa mendapatkan warna yang berbeda. Padahal di situ itu kita cuma butuh beberapa warna aja. Jadi kayak dibuat gradasi gitu ya kak ya? Iya benar banget. Jadi itu agak ribet sih ya? Iya emang. Nemuin warnanya. Nah itu kan yang bikin agak ini. Selain itu dunia DKV juga bikin sadar minat. Kayak oh ternyata gue lebih suka dunia ilustrasi daripada fotografi atau bahkan sebaliknya. Iya, proyek sekolah itu bisa jadi ladang eksperimen buat kita. Kita bisa cari gaya kita sendiri dan nemuin passion kita. Dan nemuin passion yang kita mau. Nah, dan part yang paling seru yaitu kerja bareng tim. Karena di situ ada beberapa orang yang ininya berbeda-beda, ada yang lagi sibuk, terus ada yang lagi main handphone, ada juga yang santai dan ada juga yang cuma nyemangatin doang. Nah, selain itu kan kamu pernah nggak sih dapet rekan tim dan dia itu nggak mau ngapa-ngapain? Ya pasti pernah dong ya. Jadi waktu itu aku lagi ada proyek desain foto dan itu tuh dibuat kayak per tim gitu loh. Iya. Nah, jadi ada nih satu orang, dia tuh cuman ngeliatin kita tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi dia nggak ngebantu kita gitulah. Oh berarti dia cuma ngeliatin doang dan ngebantu apa-apa gitu? Iya, jadi dia cuman ngeliatin kita tapi nggak bantuin kita apa-apa. Kalau misal sekedar ngomong kayak, aku nyari ini ya, ini gitu, itu dia ngomong gak sih? Enggak sih, nggak ngomong. Aduh, nggak expect sih. Dan jangan lupa ada tim dokumentasi yang kerjaannya cuma moto-moto ya. Aku juga pernah tuh desain udah selesai, tinggal submit, tapi ternyata salah upload file. Jadi yang kekirim malah drive yang mentah. Waduh, itu pasti sakit banget sih ya. Apalagi kalau misalnya guru udah sempet bilang bagus, padahal itu belum sampai finalnya. Jadi ini pelajaran penting buat kalian nih. Jadi jangan namain file kalian kayak final 1, final 2, atau final fix banget. Jadi itu bikin kita bingung sendiri. Nah iya bener banget nih, jadi kan pasti bakalan numpuk nih ada 10 versi final atau bahkan bisa lebih, tapi kalian itu nggak tahu yang mana yang asli. Nah sekarang kita bahas ke masa depan. Kalau kalian bakalan masuk ke jurusan DKV, kira-kira pekerjaan apa aja sih yang dapat didapetin nanti? Jawabannya banyak banget, bisa jadi ilustrator, desainer, UI UX designer, atau content creator. Kerja di dunia kreatif itu kadang unik banget loh. Hari ini kita bisa bikin desain buat startup, terus besoknya tiba-tiba kita bisa bikin desain buat undangan nikahan. Iya bener, pokoknya kerjaannya tuh random, tapi seru banget gitu loh. Nggak monoton kayak spreadsheet. Dan kita bakal ngasih tips-tips nih buat kalian yang mau masuk jurusan di cafe. Boleh disebutin dong, Han? Tipsku simple sih, jangan takut explore, terus berbagai gaya desain baru, terus cobain software-software baru juga. Di situ kamu bisa nemuin passion kamu loh. Atau lagi dari aku, kalian harus bikin portofolio dari sekarang, jangan tunggu lulus atau ditunda-tunda, karena itu walaupun cuma tugas atau apa, seenggaknya kalian bisa upload di aplikasi tersebut. Dan ingat, revisi itu bukan musuh kita, jadi revisi itu makanan sehari-hari anak DKV. Nah iya bener banget, kalau revisi nggak ada itu rasanya tuh bakalan aneh banget ya nggak sih? Iya dong. Aku. Oke, udah semua. Oke, udah. A few moments later. Oke, udah segini aja podcast kita kali ini. Makasih semuanya yang udah menonton. Yang udah menonton di podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.